Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur jika pada hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema dan kita bisa belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada hari ini memberikan pengertian agar kehidupan kita semakin hari semakin diubah dan berubah oleh kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau jadikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan kami boleh mengikuti kembali Mana Rema. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini itu boleh menguatkan, meneguhkan kami, mengajar kami, menegur kami. Agar kami semakin hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya beri topik jangan sombong. Mari kita baca dalam pembacaan firman Tuhan dalam Alkitab kita di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-9. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, Tuhan tidak selalu mengangkat penderitaan kita, tetapi Ia selalu menyertai dan memberikan kekuatan saat kita di dalam penderitaan. Rasul Paulus dengan jujur mengungkapkan bagaimana Allah mengizinkan sebuah penderitaan, yaitu duri dalam daging untuk menghindarkannya dari kesombongan. Terutama karena pengalaman rohani yang luar biasa yang ia terima dari Allah. Ayat ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa penderitaan bisa menjadi alat didikan Tuhan. Rasul Paulus pernah meminta kepada Tuhan agar duri dalam daging, yaitu utusan iblis, mundur daripadanya. Paulus bukan memintanya sekali atau 2 kali, tetapi 3 kali. Itu berarti Paulus sangat berharap Tuhan menjawab keinginannya. Namun yang diharapkan oleh Paulus tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jawaban Tuhan tidak membuat Rasul Paulus marah, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan lari dari panggilannya. Karena apa? Karena Kristus ada di dalamnya yang memberikan kekuatan untuk dia bisa menanggungnya. Tuhan mengizinkan duri dalam daging bukan bermaksud untuk menyiksa Paulus dan menyulitkannya dalam memberitakan Injil, tetapi semata-mata untuk merendahkan hatinya dan membentuk karakternya agar tidak menjadi sombong. Karena pernyataan-pernyataan luar biasa yang dialaminya. Itulah maksud Tuhan dalam diri Rasul Paulus. Sebab semakin besar pengalaman rohani atau pelayanan kita, maka semakin besar potensi kesombongan. Dan kesombongan memudahkan kita untuk jatuh. Dan jika kita baca di dalam Amsal 16 ayat 18, dikatakan demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ingat bahwa pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang pernah kita alamin, atau prestasi pelayanan yang pernah kita lakukan, semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan atau kepandaian yang kita miliki. Jangan sampai fokus kita kepada pencapaian-pencapaian itu atau prestasi-prestasi pelayanan rohani, tetapi perubahan karakter agar sama seperti Kristus.
Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus menyambut dengan sukacita dan penuh kerelaan jika berada dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab semuanya itu bisa menjadi alat yang efektif untuk membentuk karakter Paulus lebih hari lebih serupa dengan Kristus. Rasul Paulus juga menyadari bahwa kehadiran kasih karunia Tuhan itulah yang selalu menguatkan dirinya untuk bisa bertahan dalam segala kondisi yang sedang dialaminya. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, dan kita semakin mengetahui akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk merespon secara benar apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena Engkau memiliki maksud yang begitu indah, maksud yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah berhenti untuk memproses kami, membentuk kami, agar keserupaan Kristus itu boleh semakin nyata di dalam diri kami. Namun kami percaya juga ya Tuhan, ketika kami mengalami situasi dan kondisi di mana kami tidak ingin itu terjadi, kekuatan Allah, kasih karunia Allah, itu yang memampukan kami ya Tuhan untuk kami bisa menanggungnya, bahkan melewati hal-hal yang tersulit di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.